Mas Gibran apakah tahun ini bisa maju, Pak? Begini, kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh. Kita bukan bangsa bebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena suatu yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau lembaga yang salah perlu dibubarkan lembaga itu. Mengenai putusan MK, silahkan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau putusannya berbunyi begitu ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Artinya dia bisa membuat ketentuan lain dari yang ada di undang-undang yang prinsipnya itu mencoret, sebenarnya bukan membuat. Jangan saya yang berkomentar. Silahkan juga pakar hukum yang menilainya. Saya tidak ingin memberikan pendapat atas putusan MK, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif. Anda harus paham bahwa kepentingan Anda untuk masuk ke partai lain itu juga sudah melanggar konstitusi. Anda harus pikirkan. Sekarang saya berharap jangan sampai ini menjadi alasan untuk menunda pemilu. Memujuk rayu kader partai orang. Ini Anda keliru berpikirnya. Keliru bagaimana merebut kekuasaan. Kekuasaan itu harus direbut pakai etika dan moral. Mungkin tanggapan dari Mas Gibran sendiri? Tidak ada tanggapan. Saya nggak ngikuti loh, dari tadi kan rapat. Karena banyak yang mengira bahwa ini ada. Semuanya harus siap ikut pemilu dengan putusan MK. Meskipun kita mungkin tidak suka putusannya, tapi konstitusi kita mengatakan putusan MK itu final. Itu harus Anda pahami itu. Ya, dan kedua jawaban soal apa? Ya, jawaban soal yang kedua. Prof, ada anggapan ini ada unsur KKN, Prof, karena hakim MK kan pamannya Gibran. Anda tahu saya, itu bukan wilayah saya untuk mengatakan KKN atau tidak KKN. Pak, kan sempat muncul isu mahkamah keluarga. Tanggapan Pak Wali sekarang, keluarga mereka yang munculin tentang tidak ada mahkamah keluarga. tanggapan, tidak perlu dipleset-plesetkan seperti itu, nanti warga resah. Ini loh, kita kan ya Kabarnya kan ada penolakan dari pihak MK. ya enggak apa-apa. Kalau keputusan MK ya tanya MK. Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena kalau kita baca konteks perbandingan Pak Habibur Rahman, ada negara tuh yang usia 18 loh. Silahkan tanyakan saja ke partai politik. Itu wilayah parpol. Dan saya tegaskan, saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres. Nah makanya jangan mengira-ngira itu loh ya. Jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo. Habis demo saya samperin, nggak tahu demonya apa. Ya nggak apa-apa. Iya. Ya kita senyum-senyum. Nah, itu loh ya. Tapi tadi ada tulisan kami muak dengan politik dinasti seperti itu, Mas. Di berondong sodoran Cawapres Pranowo, jawaban menukik ala Gibran menohok. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudayatmo menyampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan otomatis keluar dari PDIP apabila maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran merespon hal itu. Saya kan masih di Solo, lah ini saya masih di sini, kader PDIP. Wis, kata Gibran di Balai Kota Solo. Gibran lantas merespon banyaknya usulan dari para relawan maupun parpol soal maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Dia mengaku masih menampung usulan tersebut. Ya, kami tampung dulu keinginan relawan, warga, partai, ucapnya. Lebih lanjut, putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku biasa saja soal banyaknya dukungan agar dia maju sebagai bakal cawapres. Menurutnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi cawapres selain dia, seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Aku biasa-biasa wae, yang dukung saya ya ada, yang dukung Pak Erick ya ada.
Yang dukung Pak Airlangga ada, yang dukung Pak Sandiaga ada semua. Makanya sing mbok beritake ojo aku tok, kalau masif saya sih tidak, tutur dia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berkali-kali ditawari bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres. Namun Gibran mengaku terkendala di umur. Umurnya tidak cukup. Kan tidak cukup, ujar Gibran. Semua orang kan sudah tahu. Beliau Pak Prabowo sudah meminta berkali-kali jadi bacawa pres, imbuhnya. Pernyataan Gibran ini sontak direspon oleh para ketua umum partai politik pendukung Prabowo di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ketua umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Airlangga Hartarto merespon mengenai kabar putra Presiden Joko Widodo itu menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, hal ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Airlangga mengatakan belum ada keputusan di Koalisi Indonesia Maju atau KIM tentang cawapres Prabowo, termasuk ketika rapat para sekretaris jenderal KIM belum lama ini. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadly Zon menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merupakan salah satu opsi paling penting dalam daftar calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dia menyampaikan sosok Gibran jadi aspirasi dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Tentu termasuk Mas Gibran ini kan juga opsi yang paling penting gitu, yang sudah jadi aspirasi juga di dalam koalisi. Ada juga yang lain-lain, ujar Fadly. Fadly mengakui saat ini Koalisi Prabowo menunggu putusan uji materi Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu soal batas usia minimal capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi. Menurut jadwal, pembacaan putusan sejumlah perkara gugatan usia minimal capres dan cawapres akan diselenggarakan pada 16 Oktober 2023. Kalau hal itu putusan MK saya kira merupakan bagian dari pembicaraan juga gitu. Karena itu juga sangat menentukan gitu ya. Karena ada opsi-opsi katanya. Terlepas dari situasi politik hari ini, Fadly berpendapat persoalan batas usia itu cukup relatif. Dia menyinggung para pemimpin di negara-negara maju berusia muda. Ia pun menilai semangat menurunkan syarat batas usia itu bagus dan bisa membuat publik memikirkan ulang ihwal aturan tersebut. Fadly pun menyebut para pendiri bangsa seperti Sultan Syahrir dan Jenderal Sudirman yang dulu berjuang di usia mereka yang masih muda. Walaupun tentu pernyataan ini dianggap politis, tetapi sebenarnya usia untuk pemimpin itu harusnya tidak dibatasi oleh batas 40 tahun, ucap dia. Ia menilai Prabowo masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk menentukan sosok cawapres. Masa pendaftaran cawapres-cawapres ke KPU dibuka pada 19 sampai 25 Oktober 2023. Tentu akan memaksimalkan dengan perhitungan-perhitungan yang terbaik itu. Dan saya kira dalam waktu dekat akan ada satu kesimpulan yang terbaik juga, ujarnya. Namun, Fadly menegaskan cawapres Prabowo bakal ditentukan secara bersama-sama oleh Ketua Umum Parpol Koalisi. Belakangan ini dukungan terhadap Gibran untuk jadi cawapres Prabowo menguat. Usulan itu muncul dari sejumlah kelompok relawan hingga organisasi sayap dan pengurus tingkat cabang Partai Gerindra. Terbaru, pada Selasa 10 Oktober hari ini, salah satu organisasi sayap Partai Gerindra, Satria, mengusulkan Prabowo untuk menggandeng Gibran. Ketua Umum Satria, Bambang Haryadi, menilai Gibran merupakan sosok yang tepat untuk mewakili anak muda Indonesia.